Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 5. Apa kabar anak-anakku sekalian? Apakah kalian sehat-sehat saja? Mudah-mudahan demikian adanya. Pada hari ini kita belajar pembelajaran 5. Marilah kita berdoa sebelum memulai belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Mari disimak ya. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Ayo berdiskusi. Baca teks berikut dalam hati, kemudian diskusikan dalam kelompok. Ibu bacakan, kamu dalam hati. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya harga-harga barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda Nika. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, diantaranya pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi 1. Pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangkunkusumo. Tujuan referensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi 3 tahun, 1948-1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Transmigrasi. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Tulislah kesimpulan dari teks tersebut pada bagian berikut. Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan, ya. Kesimpulannya. Diskusikan bagian-bagian yang kamu buat dalam kelompok. Selanjutnya kamu akan bekerja sama dalam menampilkan tari indang. Apakah kamu masih ingat gerakan dan pola lantai yang telah kamu pelajari sebelumnya? Ayo berkreasi.
Sebelumnya kamu telah mempelajari seluruh gerakan dan pola lantai tari Indang. Sekarang kamu menampilkan seluruh gerakan dan pola lantai yang telah kamu pelajari. Perhatikan penjelasan guru tentang kriteria penilaian. Kamu baru saja belajar berbagai gerakan dalam tari Indang. Apakah kamu memperhatikan rasio antara siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok tari Indang tadi? Ayo kita diskusikan rasio perbandingan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok. Ayo berlatih. Perhatikan soal-soal cerita berikut. Sebuah kelompok tari Indang terdiri dari 4 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Berapakah rasio perbandingan siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Sebelum menjawab soal di atas, perhatikan penjelasan berikut terlebih dahulu. Apakah rasio perbandingan itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan dua nilai, namun membandingkan 3 nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Bagaimana langkah-langkah dalam menentukan rasio? Perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Ada 3 gelas dan ditambah 1 gelas. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari dua benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalnya jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3 berbanding 1. Rasio dapat dituliskan dengan kata-kata atau dengan simbol. Misalnya jika terdapat 4 anak laki-laki dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari, maka rasio anak laki terhadap anak perempuan adalah 4 berbanding 8 atau 1 berbanding 2. Dituliskan menggunakan simbol sebagai berikut. 4 berbanding 8 disederhanakan jadi 1 berbanding 2. Rasio biasanya dituliskan dalam bentuk titik 2. Gunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya 4:8. Masing-masing angka bisa dibagi dengan 4, maka hasilnya 1:2 atau 1 berbanding 2. Membandingkan lebih dari 2 benda, misalnya perbandingan umur ayah, ibu, dan Edo 873. Jika umur Edo 11, maka jumlah 11 tahun ya. Berapa jumlah umur ketiganya? Jumlah umur 8 tambah 7 tambah 3 dibagi 3 sama dengan 18/3. Jumlah umur 11 kali 18 bagi 3, 66 tahun. Baca kembali soal cerita tentang kelompok tari Indang. Jawablah soal cerita tersebut. Nih ya. Selesaikan soal berikut. Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas S6 SD Nusantara adalah 2:3. Jika jumlah murid laki-laki adalah 12 orang, berapa jumlah murid perempuan? Jawab. Perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat 1 loyang kue adalah 1:2 gelas. Jika ibu ingin membuat 10 loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Jawab. Perbandingan umur ayah dan ibu dan Dayu 873. Jika umur Dayu 12 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? 2,5 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 10 liter? Suatu minuman dibuat dengan mencampur air sirup dan santan dengan perbandingan 3:4:5. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 6 liter, berapa liter santan yang diperlukan? Jawab. 6. Buat soal cerita sendiri tentang rasio. Tukarkan soal yang kamu buat dengan teman, minta teman tersebut menjawabnya. Ya, tukar ya. Tukar soal. Kamu bikin soal, dijawab temanmu. Temanmu bikin soal, dijawab oleh kamu. Kemudian dirundingkan jawabannya, dikoreksi, lalu dinilai. Ya, didiskusikan dulu. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kamu tadi belajar apa aja? Ya, belajar mengenai rasio, belajar mengenai apa? Kesimpulan, ya. Itu kesimpulan rasio dan soal cerita rasio. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa kesimpulan apa rasio atau dua-duanya? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Mengulang dan mengulang terus ya.
Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba bahwasanya